Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat-sehat selalu dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, tentunya Pak Guru berharap kalian tidak pernah bosan-bosan untuk menonton video-video pembelajaran yang Pak Guru bagikan ya. Dan kali ini kembali Pak Guru akan membagikan sebuah video pembelajaran untuk anak-anak kelas 5 Min Kero. Yeay! Baik anak-anak, silahkan kalian menyiapkan buku paket kalian ya. Dan juga buku catatan serta alat-alat tulis yang diperlukan ya. Dan juga Pak Guru minta tolong kepada orang tua ya, Bapak dan Ibu, agar senantiasa bersedia untuk meluangkan waktunya dalam membimbing dan menemani anak-anak kita untuk belajar dari rumah ya. Baik anak-anak, kita langsung mulai saja. Ya. Untuk bab pertama, pelajaran matematika kita di kelas 5 yaitu tentang operasi hitung pecahan ya. Operasi hitung pecahan ya. Nah, anak-anak, terlebih dahulu kita akan melihat kompetensi dasar pembelajaran kita ya. Ya, ini adalah kompetensi dasar pembelajaran kita: menjumlahkan dan mengurangkan berbagai bentuk pecahan, mengalihkan dan membagi berbagai bentuk pecahan ya. Selanjutnya kita akan melihat indikator pembelajaran kita. Nah, indikator pembelajaran kita yaitu menghitung penjumlahan berbagai bentuk pecahan, menghitung pengurangan berbagai bentuk pecahan, menghitung perkalian berbagai bentuk pecahan, dan menghitung pembagian berbagai bentuk pecahan ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat tujuan pembelajaran kita. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita anak-anak ya. Nantinya kalian diharapkan dapat menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Tujuan selanjutnya, kalian nantinya dapat menyelesaikan masalah perkalian dan pembagian berbagai bentuk pecahan ya. Nah, baik anak-anak, kita langsung masuk ke materi pelajaran kita hari ini ya. Nah, jika anak-anak perhatikan ya, di sini ada penjumlahan pecahan dan pengurangan pecahan ya. Untuk penjumlahan pecahan ada 4 yang akan kita bahas, yaitu penjumlahan pecahan biasa, penjumlahan pecahan campuran, penjumlahan pecahan desimal, dan penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Demikian juga dengan pengurangan pecahan. Ada 4 juga yang akan kita bahas ya, yaitu pengurangan pecahan biasa, pengurangan pecahan campuran, pengurangan pecahan desimal, dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Pak Guru, di sini kok tidak ada perkalian, tidak ada pembagian pecahan? Iya, nanti untuk perkalian dan pembagian pecahan
akan kita pelajari di video-video selanjutnya ya. Baik anak-anak, di video ini yang pertama Pak Guru akan bahas adalah penjumlahan pecahan ya. Penjumlahan pecahan yaitu untuk pecahan biasa ya. Penjumlahan pecahan biasa. Untuk yang lainnya ya, untuk yang lainnya nanti akan juga kita bahas di video-video selanjutnya ya. Jelas ya anak-anak? Baik, kita langsung saja. Nah, ini anak-anak. Penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut sama. Jadi anak-anak perhatikan ya. Untuk pecahan biasa ya, untuk pecahan biasa nanti ada dua macam ya, yaitu yang penyebutnya sama dan yang penyebutnya berbeda ya. Nah, kita bahas dulu ya, kita bahas dulu penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut sama ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja membahas contoh soal ya. Nah, ini ada contoh soal anak-anak ya. Ini adalah bentuk pecahan biasa 2/7. Ini juga adalah bentuk pecahan biasa ya, 4/7 ya. Jadi soalnya adalah 2/7 ditambah 4/7 ya. Nah, anak-anak perhatikan di sini ada dikatakan penyebut sama ya. Di sini ada dikatakan penyebut sama. Manakah yang dinamakan dengan penyebut? Ayo, siapa yang tahu? 2/7, 4/7. Manakah yang dinamakan dengan penyebut? Apakah 7? Apakah 2? Apakah 4? Ayo, siapa yang tahu? Iya. Jadi anak-anak, yang dikatakan penyebut ya, yang dikatakan penyebut pada sebuah pecahan itu adalah angka yang terletak di bagian bawah ya. Jadi angka yang terletak di bagian bawah itulah yang dinamakan dengan penyebut ya. Nah, jadi ini penyebutnya adalah 7 ya. Ini juga ya, ini juga penyebutnya adalah 7 ya. Nah, selanjutnya jika yang di bagian bawah dinamakan penyebut, lalu yang di atas dinamakan apa ya? Ayo, siapa yang tahu? Yang di atas, angka yang letaknya di atas itu dinamakan apa ya? Iya. Jadi anak-anak, angka yang letaknya di atas ya, itu dinamakan dengan pembilang ya. Pembilang. Ya, jadi angka yang letaknya di atas dinamakan pembilang ya. Nah, ini yang harus kalian ingat ya. Ini yang harus kalian ingat, yang harus kalian pahami terlebih dahulu ya. Jadi ada penyebut, ada juga pembilang ya. Nah, kita lanjutkan. Lalu bagaimana cara menyelesaikan soal ini ya? 2/7 ditambah 4/7. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ah, perhatikan. Nah, ini caranya. Karena pecahan berpenyebut sama, ini penyebutnya sama ya anak-anak ya. Karena pecahan berpenyebut sama, maka dapat langsung dijumlahkan pembilangnya. Nah, ini dapat langsung dijumlahkan pembilangnya. Jadi yang dijumlahkan nanti itu adalah pembilangnya anak-anak ya.
sedangkan penyebutnya tidak dijumlahkan. Penyebutnya tetap. Ingat, yang dijumlahkan adalah pembilangnya saja. Jadi 2 ditambah 4 gitu ya. Nah, seperti ini. Ini 2/7 ditambah 4/7 ya. Jadi yang dijumlahkan nanti anak-anak adalah pembilangnya saja, yaitu 2 ditambah 4 ya. Jelas ya? Nah, sedangkan penyebutnya, ini penyebutnya 7, dia tetap ya, tetap tidak ikut dijumlahkan. Ya, jelas ya? Nah, kita lanjutkan. Jadi 2 ditambah 4 sama dengan 6. Nah, dan penyebutnya ini 7 tetap ya. Jadi hasilnya adalah 6/7 ya. Nah, sehingga dapat disimpulkan 2/7 ditambah 4/7 hasilnya sama dengan 6/7 ya. Jelas ya? Nah, kalau kurang jelas nanti kalian dapat memutar ulang videonya dan coba dipahami penjelasan-penjelasan yang Pak Guru berikan. Jika kalian bingung, dapat ditanyakan kepada orang tua ya, dan juga dapat ditanyakan ke Pak Guru ya. Nah, baik anak-anak, untuk supaya kalian lebih bisa memahami ya, di sini Pak Guru akan memberikan soal latihan ya. 3/5 ditambah 1/5 ya. Nah, tentukan dulu penyebutnya yang mana ya. Perhatikan dulu ya. Perhatikan dulu penyebutnya yang mana, pembilangnya yang mana ya. Setelah itu kalian kerjakan seperti contoh yang sudah kita bahas ya. Nah, nanti hasil pekerjaannya ini nanti kalian kerjakan di kertas ya, di kertas, lalu lengkap ya dengan cara-caranya seperti ini. Kemudian difoto dan dikirimkan ke nomor WA-nya Pak Guru ya. Baik. Nah, itu tadi pembahasan tentang penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut sama. Nah, berikutnya kita akan membahas yang penyebutnya berbeda ya. Kita akan membahas yang penyebutnya berbeda. Apakah caranya sama? Caranya ada sedikit perbedaan ya. Baik, kita lanjutkan. Penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut berbeda ya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja membahas contoh soal ya. Nah, contoh 1/3 ditambah 1/2. Jika anak-anak perhatikan ya, di sini penyebutnya 3, di sini penyebutnya 2. Berarti penyebutnya berbeda. Ya kan? Penyebutnya berbeda. Nah, anak-anak, jika penyebutnya berbeda, ini tidak boleh langsung dijumlahkan. Ya, Pak Guru ulang. Jika penyebutnya berbeda, tidak boleh langsung dijumlahkan. Lalu apa yang harus dilakukan pertama kali Pak Guru supaya bisa dijumlahkan? Ya. Yang pertama kali kalian lakukan adalah ya, buatlah penyebutnya menjadi sama. Ya. Buatlah penyebutnya menjadi sama. Bagaimana caranya supaya penyebutnya menjadi sama? Ya kan? Bagaimana caranya agar penyebutnya menjadi sama? Nah, caranya seperti ini. Nih, tentukan terlebih dahulu KPK dari penyebut-penyebutnya. Penyebutnya di sini 3, penyebutnya di sini 2. Ya. Tentukan terlebih dahulu KPK dari penyebut-penyebutnya. KPK dari 3 dan 2 adalah 6. KPK dari 3 dan 2 adalah 6. Nah, ini. Jika kalian lupa, ya, jika kalian bingung kenapa
KPK dari 3 dan 2 adalah 6 Pak Guru? Ya, silahkan kalian nonton lagi video yang sudah Pak Guru bagikan yang tentang KPK. Ya. Nah, jika kalian lupa kenapa bisa KPK dari 3 dan 2 adalah 6 Pak Guru? Silahkan kalian nonton lagi videonya Pak Guru yang membahas tentang KPK. Ya. Ya, jadi Pak Guru lanjut saja. Nah, sehingga anak-anak nanti untuk penyebutnya ya, untuk penyebutnya kita pakai 6 ya. Untuk penyebutnya yang kita pakai nanti itu adalah 6 ya. 6 itu dari mana? 6 itu adalah KPK dari 3 dan 2 ya. Nah, jadinya seperti ini ya. Penyebutnya jadinya 6 ya. Penyebutnya jadinya 6 ya. Lalu untuk pembilangnya gimana ya? Untuk pembilangnya gimana Pak Guru? Kok titik-titik di sini? Perhatikan. Untuk pembilangnya ya, untuk pembilangnya caranya seperti ini. 6 dibagi dengan 3 ya. 6 dibagi dengan 3 hasilnya dikali 1. Ya, penyebut dibagi dengan penyebut hasilnya dikali dengan pembilang. Paham ya? Pak Guru ulang. Penyebut dibagi dengan penyebut hasilnya dikalikan dengan pembilang. Ya, jadinya nanti seperti ini. Jadinya nanti seperti ini. Kok di sini bisa 2 Pak Guru? Caranya gini. 6 dibagi 3, 6 bagi 3 itu kan 2. 2 dikali dengan 1. Ya, 2 dikali 1 kan tetap 2. Tulislah 2 di sini. Ya. Nah, selanjutnya kenapa di sini bisa 3 Pak Guru? Caranya sama, ya. 6 dibagi 2, ya. 6 ini dibagi 2 itu kan 3. 3 dikali dengan 1. 3 kali 1 kan tetap 3. Tulislah 3 di sini. Paham ya? Kalau tidak paham, putar lagi videonya Pak Guru ini ulang-ulang. Lalu simak penjelasan-penjelasan yang sudah Pak Guru ucapkan, ya. Oke, supaya lebih jelas lagi, Pak Guru ulang sekali lagi. Perhatikan. Kenapa di sini bisa 2? Caranya 6 dibagi 3, 6 bagi 3 itu kan 2. 2 dikali dengan pembilang, ya. 2 dikali 1 kan tetap 2. Tulislah 2 di sini. Ya, demikian juga dengan 3 yang ini. Caranya 6 dibagi 2, ya, penyebut dibagi penyebut. 6 dibagi 2 itu kan 3. 3 dikali dengan pembilang, ya. 3 dikali 1 kan tetap 3. Tulislah 3 di sini. Ya, gitu ya. Sip. Nah, sekarang kita perhatikan ini. Ternyata di sini jadinya 2/6 ditambah 3/6. Penyebutnya udah sama nih, ya. Penyebutnya udah sama. Ya, sama-sama 6. Nah, jika penyebutnya sudah sama, ya, jika penyebutnya sudah sama, berarti sudah bisa dijumlahkan, ya. Jika penyebutnya sudah sama, berarti sudah bisa kita jumlahkan. Yang dijumlahkan yang mana? Yang dijumlahkan adalah pembilangnya saja, ya. Yang dijumlahkan adalah pembilangnya saja. Berarti 2 ditambah dengan 3. Penyebutnya 6 tetap tidak dijumlahkan, ya. Jadi jawabannya adalah 5/6, ya. 5 dari mana Pak Guru? 5 itu dapat dari 2 ditambah 3. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Penyebutnya tidak dijumlahkan. Penyebutnya tetap, ya. Nah, sehingga dapat disimpulkan 1/3 ditambah 1/2 sama dengan 5/6. Yeay! Tepuk tangan. Oke anak-anak. Nah, supaya kalian lebih paham, supaya kalian lebih mantap, Pak Guru punya hadiah. Hadiahnya apa ya? Hadiahnya adalah nih, kerjakan soal latihan. Ya, ini dia. Kerjakan soal latihan ini, ya. 3/5 ditambah 1/2.
Ya, perhatikan di sini penyebutnya berbeda. Penyebutnya di sini 5, di sini penyebutnya 2, ya, penyebutnya berbeda. Samakan dulu penyebutnya. Cara menyamakan penyebutnya yaitu dengan cara mencari KPK, ya. KPK dari 5 dan 2, ya. Lalu dilanjutkan menggunakan cara seperti yang sudah Pak Guru jelaskan tadi, ya. Nah, untuk latihan soal ini silakan kalian kerjakan, ya. Dicatat di kertas, cara-caranya harus lengkap. Kemudian difoto dan dikirimkan ke nomor WA pribadinya Pak Guru, ya. Baik anak-anak, mungkin cukup sekian dulu anak-anak, ya. Tetap semangat belajar. Semoga pandemi virus COVID-19 segera berakhir dan kita dapat kembali belajar di sekolah seperti biasanya, ya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.